Happy New Year, everybody! Woohoo! 2021! Alright guys, cuma mau bilang aja, thank you banget buat semuanya yang udah hadir ibadah, bantu kita untuk promosi gereja ini, bantu untuk tim musik dan sebagainya. 2020 was amazing, tapi kalau di dalam Tuhan, yang di depan jauh lebih indah daripada yang ada di belakang. So 2021, here we go. Dan 2021 kita mulai belajar sesuatu yang kita jarang bahas sebetulnya, tapi kayaknya hari ini kita mesti mulai di sini. Kita mau bicara tentang kultisme. Lebih spesifik lagi, we're going to talk about the Gnostic cult in the early church. Oke? Nah, untuk semuanya yang nggak mengerti bedanya sebuah agama, terutama agama-agama yang diakui di Indonesia, dan sebuah cultic, dua-duanya supernatural. Dua-duanya punya mengajarkan orang bagaimana untuk hidup dan beribadah. Tapi yang berbeda antara agama dan sebuah cult, a religion and a cult, adalah bahwa di cult itu biasanya ada sesuatu yang terjadi waktu kita udah masuk ke cult tersebut. Jadi maksudnya gimana? Di luar sama di dalam itu ada banyak perbedaan. Nah, coba kita bandingkan dengan, kita nggak usah bandingkan dengan agama yang lain karena kita jujur ya sebagai orang Kristen yang kita tahu kan cuma iman Kristen kita. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau lo ke gereja, gue nggak tahu ya gereja yang mana. Kalau lo ke gereja gue, kalau lo ke gereja kita, kalau lo ke gereja online, gue cuma mau bilang kita di sini mengajarkan segala sesuatu yang kita ajarkan di online, itu kita ajarkan di offline juga, di kelas-kelas Alkitab kita, di small group, cell group kita, itu semua sama. Kita belajar iman, kita belajar pengharapan, kita belajar tentang, of course, Jesus, dan kita belajar dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Jadi ada satu Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, pengajaran-pengajaran yang diajarkan di mana-mana, dan nggak ada yang berbeda gitu loh. Yang lo lihat di sini sama yang kita ajarkan, yang diajarkan sama yang pengajar-pengajar kita puluhan tahun bahkan ratusan, if not thousands of years ago, itu nggak ada bedanya. Ya, we believe in Jesus, we believe in supernatural birth and supernatural resurrection of the Son of Man and Son of God. Kita percaya itu semua, and I know itu semua supernatural. Tapi kita kasih tahu semua supernatural itu tuh dari depan gitu loh. Nggak nanti tahu-tahu, oke, kamu udah di gereja ini berapa lama? Oh, udah 2 tahun, oke. Jangan bilang siapa-siapa. Nih guys ya, ada buku lagi. Oke, jadi kalau udah kelar, Wahyu udah kelar, baca Wahyu udah 7 kali, baca ini. Nggak ada. What you see is what you get. Ya, kalau kita dulu baca Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu, until the day I die, I will preach from Revelation to Genesis to Revelation. Udah, that's it. It's not about new knowledge, it's about being who Jesus wants us to be. Menjadi seperti apa yang Yesus inginkan, yang Yesus sudah ciptakan. Tapi kalau cult, it's not like that. Kalau cult tuh gini, oke. Well, gini deh, untuk contoh aja. Di modern cult yang sekarang di mana-mana ada, dan kalau misal kamu belajar, lo bisa buka Netflix. It's about the Church of Scientology, ya. Not Christian Science, Scientology. Nah, apa sih yang orang-orang Scientology ini percaya? Well, kalau misalnya kita dengernya dari depannya, didengar yang di luar, yang dibuka ke semua orang. Well, mereka percaya tentang apa? Self-actualization. Percaya diri. Bagaimana kita bisa membuka pikiran kita dan juga otak kita, kemampuannya bisa dibuka yang tadinya cuma 10%, bisa 20%, 30%. Dan kita menjadi manusia yang lebih hebat lagi. Oke. Belajar tentang fokus, belajar tentang pengendalian diri. Great. Tapi gini guys, abis lo belajar yang begitu, udah 1 2 tahun, terus mesti pergi ke camp di mana? Abis itu di situ ada pengajaran baru. Abis itu dibilang serius, lo nonton aja tapi ada aliennya guys. Oke, nanti bakal ngomong di situ ada tentang aliennya. Dan sekali lagi, if you read the Bible, it's not gonna be like that.
Lo gak bakal baca dari Jadian, toto di Wahyu ada alien gitu kan. Terus ada orang dari Mars, ada yang hijau-hijau. I know. Ada naga, tapi anyway, just read it. But you will not be surprised. Lo gak bakal kaget. Yang di dalam sama yang di luar sama. What you see is what you get. Nah, yang namanya Gnostic cult ini, yang namanya the Gnostikos, orang yang bangga bahwa mereka mempunyai pengetahuan, itu cultnya itu jadi besar itu ratusan tahun setelah Paulus itu mati. Tapi waktu Paulus lagi membuka gereja, waktu Paulus lagi memuridkan umat-umat Kristen di seluruh dunia Mediterania waktu itu, mereka tuh udah mulai ada. Dan mereka itu berbasis dari Jewish system. Jadi mereka itu mempelajari atau memfondasikan pengetahuan mereka, menggabungkan antara tradisi Judaism dan pengajaran-pengajaran yang mereka terima dari filosofi Yunani. Dan again, gue gak punya waktu untuk mengajarkan segala sesuatu tentang Gnosticism, but basically waktu Paulus mengajarkan tentang Yesus, waktu Paulus mengajarkan tentang pekerjaan dan juga karunia-karunia yang kita terima daripada Roh Kudus, ada yang keliling-keliling dan mereka mengajarkan tentang the secrets. Ini rahasia tanggal-tanggal baik ini, festival-festival Judaisme ini, arti nama dan silsilah begini. Jadi mereka mencoba mengajarkan bahwa oke. Lo percaya Yesus? Oke. Udah baca Kejadian? Bagus. Udah tahu hukum Musa, hukum Taurat? Oke, bagus. Oke. Dan udah denger ya dari Paulus, salvation dan sebagainya. Udah denger? Udah percaya? Oke, bagus. Bagus. Dari baptis? Hebat. Tapi udah tahu belum Musa ulang tahunnya kapan? Serius. Jadi mereka bisa jelasin, lo mesti tahu. Oh, nggak tahu latar belakangnya festival Purim. Oh, nggak tahu latar belakang sejujurnya apa yang terjadi waktu umat Israel masuk tanah perjanjian. Mereka tinggal di mana, untuk berapa lama. Oh, artinya silsilahnya Raja Daud. Nggak ngerti kan? Kalau lo ngerti, baru terima keselamatan. Ya, Paulus ngamuk. Paulus tuh kalau misalnya kita bisa kasih intisari dari pengajaran Paulus, Yesus and only Yesus. That's it. Nggak bisa Yesus tambah sunat, nggak bisa Yesus tambah berlaku yang baik, nggak bisa Yesus tambah ngasih duit, nggak bisa Yesus tambah pengetahuan, Yesus tambah teologi, nggak. Jesus and only Jesus. Arti tulis, Yesus dan cuma Yesus. That's it. Dia ngamuk begitu nih guru-guru mulai ngajar. Oh, banyak yang mau dengar. Jadi bilangnya sama Timothy and Titus, ingetin mereka bahwa ini semua jangan sampai jatuh ke kebodohan ini. Gak usah adu debat kusir dengan orang-orang bodoh ini, dengan orang-orang yang hatinya degil-degil ini. Gak. Don't even talk to them. Karena mereka hatinya dan tujuannya untuk ada dan mengajar itu berbeda. Mereka tuh mau uang, mereka tuh mau ketenaran. Mereka gak tahu lah mereka mau buka apalah. But you, semua yang setia, is about Jesus and Jesus alone. Dan kalau lo pikir lo udah tahu semuanya, dan kalau lo pikir firman Tuhan gak cukup, coba gue ingetin. Ini dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Di akhir pasal yang ketiga, Paulus bilang gini ke Timotius. Sorry bahasa Inggris, karena ternyata gak inget bahasa Indonesianya. So let me do it in English and you can look it up, okay? All God Scripture, seluruh firman Tuhan, is God breathed. Itu dihembuskan, diinspirasikan oleh Tuhan. And it is useful dan berguna for teaching, mengajaran, rebuking and correcting, untuk memberitahu mana yang baik dan benar, mana yang salah, and to teach, to train in everything in righteousness, untuk melatih kita dalam segala kebenaran.
Dan yang terakhir dia bungkus segini, yang paling penting. And to equip God's servant for all works of righteousness. Dan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Allah untuk semua pekerjaan kebenaran. Guys, that's it. Ya maksudnya Paulus apa? Ya mereka bolehlah mengajarin silsilah ini kayak nenek moyangnya Musa kayak mau belajar cicitnya Daud kayak terserah. Tapi firman yang kita punya, yang semua orang punya, itu yang paling penting bukan cuma mengajarkan. Pertamanya mengajarkan, to teach, but it's also useful for rebuking, for correcting, and for training in all righteousness. Membangun kita di dalam semua pekerjaan kebenaran. Ini maksudnya apa sih? Kenapa Paulus bilangnya begini? Jadi maksudnya gini. Lo tahu ya, kenapa mereka cari guru-guru seperti itu? Karena mereka cuma mau tahu kupingnya itu. Karena mereka mau dihibur. Mereka mau mendengar sesuatu yang baru. Mereka pengen belajar sesuatu yang orang lain gak tahu. Jadi mereka bisa merasa lebih spesial. Tapi yang paling penting menurut Paulus, bukan cuma tahu hal yang orang lain gak tahu, bukan cuma masalah kesombongan rohani dan juga menunjukkan kepandaian intelektual mereka dan juga kemampuan mereka untuk mengundang guru-guru hebat ini untuk bisa mengajarkan mereka. Yang paling penting buat Paulus, kenapa mereka lakukan ini semua, itu karena mereka tidak mau untuk mengizinkan Roh Kudus Tuhan menggunakan firman Tuhan untuk mengkoreksi, untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, dan untuk memperlengkapi mereka untuk semua pekerjaan yang akan menuntun mereka dalam kebenaran. Guys, baca mah gampang, dengerin orang gampang. Tapi waktu firman Tuhan bekerja, waktu bukan cuma lo baca, tapi firman dan Roh Kudus baca semua yang ada di sini. Mengajar bukan cuma kita belajar tentang pengampunan, tapi Roh Kudus di sini bilang ampuni, ampuni, ampuni. Terima pengampunan. Waktu kita baca tentang orang yang kehilangan pengharapan dan bukan cuma bilang, oh waktu itu nggak boleh kayak gini, tapi Tuhan mengingatkan kita, oh guys, ingat nggak waktu lo nyerah, ingat nggak waktu lo ketakutan, ingat nggak waktu lo khawatir. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan untuk membaca kita, untuk mengubah kita, untuk menunjukkan kita kemana sih Yesus mau ajak kita, dan kita pergi ke situ dan kita lakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. You don't need anything else. Lo gak usah ada nabi lah dari Afrika, ada guru besar dari Malaysia, Singapura lah, pendeta hebat dari Amerika. Why? Ngapain lo? Jangan cari orang hebat, jangan cari pengajaran pintar. Cari Tuhan Yesus. Dari hari ini 2021 yang lo semua mesti ngerti, Yesus dan cuma Yesus. Itu yang kita tawarkan dan itu yang lo butuhkan. Yang percaya katakan amin. That's it, man. Lo datang tahun 2025 kalau nih gereja online masih jalan, Stanley masih bikin musik, Alin masih nyanyi, anak-anak masih pada bantuin bikin video, tetap pesannya sama, Yesus, 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 Yesus. Of course, Bapa di surga. Of course, Holy Spirit. Of course, we talk about salvation, faith, hope, segala sesuatunya itu. But in the end, it's Jesus, Jesus. Dan dalam Yesus, everything is gonna be good. Amen. That's it, that's all you need. Kita cuma butuh Yesus. Jadi yang lo mesti lakukan, yang gue minta dari semua yang nonton ini, gue minta semua lo untuk merendahkan hati. Kenapa? Karena ada banyak yang dari sini mungkin udah lulus sekolah teologi. Ada banyak yang nonton ini mungkin udah dengar khotbah yang sama udah ratusan ribuan kali. Mendengar tentang anak yang hilang, tentang orang yang kaya yang mau mengikuti Yesus. So many times you heard this story. And you will hear it so many more times. Tetap lo bakal denger lagi. Mungkin lo kayak orang-orang yang itu. Gue udah denger, gue mau denger sesuatu yang baru.
Mungkin Paulus lagi, pasti keselamatan lagi, pasti pengampunan lagi, pasti gue mau dengerin ini, gue mau denger itu artinya apa sih yang trompet nomor 7 itu artinya apa sih di kitab Wahyu. Hey, if you wanna do that, lo mau belajar tentang itu, kita bakal ada Bible classes dan segala sesuatunya online. Dan mungkin kita akan bahas hal seperti itu. But in the end of the day, it's about Jesus. It's about Jesus. Jadi kalau misalnya lo udah gak mau baca firman lagi, lo udah gak mau belajar lagi, lo udah gak mau lagi denger khotbah lagi, udah gak mau beribadah lagi karena menurut lo, khotbahnya itu aja. Gue mau tanya sama lo cuma denger atau lo udah lakukan? Gua dan tim yang ada di sini, semua yang tim dari gereja online, we want you to succeed. Tapi kita gak bisa sukses, gak bisa help you to sukses kalau lo gak mau membuka pikiran, membuka hati, dan mengizinkan supaya roh Tuhan bekerja lewat firman-Nya di dalam kehidupan lo. Untuk mengajar, untuk rebuking, untuk correcting, dan melatih kita dalam semua pekerjaan yang mendatangkan kebenaran. Guys, 2021 it's gonna be epic. Kita bakal mulai dari depan lagi, belajar hal-hal yang simple lagi. Tapi semua di sini percaya. Kalau kita setia dan kita izinkan firman Tuhan untuk mengubah hidup kita, 2021 will be legendary. Apapun yang terjadi, 2021 kita akan menjadi lebih hebat daripada kita pernah bayangkan sebelumnya. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena pengetahuan kita dan guru hebat kita, tapi karena kita punya Yesus, and Jesus is more than enough. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, you are more than enough. Now and forevermore, you are more than enough. Dan kalau ada orang yang mau tambah, itu semua gak ada artinya. Karena yang kita butuhkan cuma Yesus dan Yesus saja. Oh, ampuni hati kami Tuhan. Kalau kami udah merasa diri kami terlalu pintar untuk baca firman Tuhan, merasa diri kami ini terlalu hebat untuk dengerin khotbah atau untuk menyanyikan puji-pujian, been there done that, apa sih yang baru, coba dong yang lebih keren lagi. It's not about keren Tuhan. Ini bukan sesuatu yang baru, rema yang baru lah, apalah tuh orang-orang ngomong. This is about the gospel of Jesus. Izinkan kami untuk mengajar dengan lebih kreatif lagi, untuk membangun iman dan juga pengetahuan umat-umat yang bergabung online ini dengan cara yang lebih kreatif, lebih menarik, lebih engaging, lebih relevan. Tapi pada akhirnya, dari 2000 tahun yang lalu, semuanya tahu yang namanya gereja, mau online, offline, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini semua cuma bisa kalau ada Tuhan Yesus dan orang-orang yang cari Tuhan Yesus. That's it. Karena itu Tuhan izinkan kiranya kami mau rendahkan hati kami, buka pikiran kami, dan izinkan di tahun 2021 supaya firman Tuhan bukan cuma diajarkan, tapi betul-betul hidup di dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar dan mendatangkan kemuliaan untuk nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga kami, lindungi kami, dan berkati kami, cukupkan kami. Kami minta ini semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Hey guys, I love you so much. 2021 bakal beda, tapi bukan berarti kita bakal belajar hal-hal yang baru. A little bit. Tapi kemungkinan besar going back the same things yang udah memberkati orang yang mengikuti Yesus selama 2000 tahun terakhir. Tapi kalau kita izinkan itu semua untuk mengubah hidup kita, sekali lagi, 2021 akan lebih hebat daripada tahun-tahun sebelumnya. I love you guys, and I know Jesus loves you even more. Minta tolong. Cari kita gereja online di Facebook, subscribe, follow, like. Cari kita di YouTube, cari kita di Instagram, post. Kita bakal ada video-video di situ. Tolong like, tolong post. They will really help our ministry. Oke, dan kalau misal lo butuh doa, lo butuh pokok doa, lo gak sempat kasih hari ini, lo mau minta di tengah-tengah minggu dan sebagainya, lo bisa ke website ini, dan juga di situ prayer buttonnya, it still works. Or you can leave a comment on Facebook, direct message us,
look for our phone number. We will be right there. We will do our best to take care of you dan menjadi komunitas umat percaya di Sabang sampai Merauke. God bless you.